Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami dengan judul peningkatan branding melalui digital marketing pada anggota Ikatan Pengusaha Aisyah Bantul, tim pengabdi Titik Widyastuti, Nafi Ananda Utama, dan Syukuryati Susilo Dewi. Kami bertiga dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai mitra adalah IPAS, Ikatan Pengusaha Aisyah Bantul, yang beranggotakan hampir sekitar 100 ibu-ibu pengusaha dari berbagai jenis usaha dan berlokasi di Bantul. Pada saat pandemi COVID seperti ini, semua pengusaha mengalami penurunan usahanya, tidak terkecuali anggota IPAS Bantul. Ditambah lagi anggota IPAS Bantul ini sebagian besar usahanya masih dalam lingkungan yang terbatas wilayahnya, sehingga semakin terasa terpuruknya usaha mereka. Oleh karena itu, perlu dicarikan suatu jalan keluar, yaitu digital marketing. Diharapkan dengan digital marketing ini, usaha dari ibu-ibu anggota IPAS ini bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas dan bisa meningkatkan branding anggota IPAS Bantul. Penyuluhan tentang digital marketing dan pelatihan serta praktek pembuatan produk desain dengan aplikasi Canva itu akan diberikan dalam pelatihan ini, karena memang digital marketing itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk bisa menghadirkan iklan produk yang bisa menarik minat konsumen untuk membelinya. Kegiatan PKM ini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga monef. Persiapan ini dilakukan koordinasi dengan mitra, khususnya dalam teknis pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan kegiatan sendiri dilakukan selama 2 hari. Yang hari pertama penyuluhan tentang digital marketing, hari kedua tentang pelatihan dan praktek pembuatan desain produk. Kemudian diberikan bantuan sarana pelatihan untuk mendukung suksesnya kegiatan pelatihan ini. Monef dilakukan. Yang pertama adalah pretest dan post-test terkait materi penyuluhan dan pelatihan. Ini dilaksanakan ketika kegiatan pelatihan. Kemudian juga ada survei terkait pelaksanaan program, di mana semua anggota ini diminta tanggapannya terkait dengan pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga, kita akan evaluasi kemampuan peserta membuat desain produk. Ini ketika berkoordinasi antara tim pengabdi dan dari IPAS Bantul ada Bu Novi dan Bu Erna. Penyuluhan tentang digital marketing diberikan oleh Insinyur Nafi Ananda Utama MS. Beliau adalah pakar di bidang digital. Secara klasikal diberikan pengetahuan, teori, kemudian tanya jawab, diskusi. Dan setelah selesai kemudian dilanjutkan oleh adik-adik mahasiswa dengan praktis, teknis bagaimana beriklan di sosial media online marketplace. Dari hasil kegiatan ini diharapkan peserta menjadi paham tentang berbagai cara beriklan di media sosial dan mengenal beberapa macam media sosial sebagai tempat untuk mengiklankan produk usahanya dan bagaimana iklan bisa menarik konsumen. Beberapa media sosial untuk beriklan sebetulnya sudah dikenal oleh peserta, antara lain adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian hari kedua dilanjutkan dengan pelatihan dan praktek pembuatan desain produk yang sebagai narasumber adalah Mbak Kartika Effendi. Praktek diberikan dalam hal mempelajari fungsi fitur Canva, membuat kolase foto, membuat flyer kegiatan, animasi flyer, bikin sendiri desainmu, membuat logo usaha, membuat kartu nama, membuat presentasi. Oleh karena itu, kelasnya dibuat melingkar begini agar lebih praktis untuk apa yang diberikan segera dipraktekkan. Jadi Mbak Tika akan keliling setelah menyampaikan, kemudian mendampingi ibu-ibu ini untuk mempraktekkan apa yang telah diberikan, dibantu juga oleh mahasiswa.
Nah, sebagai sarana pelatihan kita perbantukan kepada masing-masing peserta. Ini adalah subsidi untuk pulsa internet sebesar Rp100.000, kemudian flash disk, hand sanitizer, dan masker kepada masing-masing peserta kita berikan agar selama pelatihan bisa berlangsung dengan baik, dan setelah pelatihan juga masih bisa melanjutkan membuat desain produk yang lebih bagus. Pretest dan posttest terkait materi penyuluhan dan pelatihan kita olah, dan hasilnya ada peningkatan pengetahuan peserta setelah adanya kegiatan PKM ini. Jadi sebelum penyuluhan hanya 69% dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 81%. Kemudian untuk pengetahuan tentang desain Canva juga mengalami peningkatan. Sebelum pelatihan penguasaan materi itu sudah baik, yaitu 80%, dan setelah pelatihan meningkat menjadi 85%. Survei terkait pelaksanaan program itu bisa direkap dan dinilai baik oleh mitra berdasarkan kuesioner yang diedarkan, dan juga ditambah dasar dari testimoni dari peserta. Mitra merasa senang dan berterima kasih atas kegiatan PKM ini dan berharap bisa menjadi mitra lagi pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Ini produk desain karya peserta, ada 15 peserta, masing-masing membuat desain untuk mengiklankan produknya. Ini terlihat sudah cukup bagus, walaupun ada beberapa masih ada kekurangan di sana-sini. Luaran wajib juga sudah kami buat pada berbagai harian atau media massa, kemudian unggah video di YouTube. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini, yang pertama, ada peningkatan pengetahuan peserta terkait digital marketing. Sebelum pelatihan, tingkat pemahaman hanya 69%, dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 81%. Kedua, peserta sudah bisa membuat produk desain dan beriklan di media sosial. Pengetahuan dan keterampilan peserta dalam membuat produk desain meningkat. Sebelum pelatihan, penguasaan materi 80%, setelah pelatihan meningkat menjadi 85%. Mitra merasa puas terhadap kegiatan PKM ini dan dirasakan manfaatnya. Mitra merasa senang dan berterima kasih atas kegiatan PKM ini dan berharap bisa menjadi mitra lagi pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Demikian kegiatan PKM yang telah kami lakukan di IPAS Bantul. Ucapan terima kasih disampaikan kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendanai kegiatan PKM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.